Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Kota Madinah dan selamat siang untuk waktu Indonesia. Sahabat Tias, pada sore hari ini pukul 16.30 kita akan bertolak ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib yang pertama. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan prosesi umroh di Kota Madinah selama 3 hari. Dan ini adalah koper-koper para jamaah yang dimasukkan ke bis ya oleh tim handling. Bismillah sahabat Tias, mohon doanya semoga kita diberikan kesehatan yang paripurna dan dilancarkan dalam perjalanannya. Nah, nanti kita akan mampir terlebih dahulu ke Masjid Bir Ali untuk mikot di sana sahabat Tias, karena untuk jamaah yang datang ke Mekah dari Madinah itu untuk melakukan umrohnya mikot di Bir Ali sahabat Tias. Aku berakon, namaku 7 lantuk sepupu nenek-nenek. Baik sahabat Tias, kita sudah siap-siap berangkat dan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sahabat Tias, doa terbaik dari Madinah Al Munawwarah untuk sahabat Tias, semoga cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-umrata wal hajja liman yastati'u fi safarina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya wa akhirul anbiya wa khataman nabiyyin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Amma ba'du. Yang terhormat serta kami hormati dan kami takwili Ibu leader kita, Bunda Ema, juga Bunda Auka beserta suami, yang semoga oleh Allah beliau semua tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan kelancaran dalam segala urusan-urusan beliau. Para hadirin jemaah yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta taklim kami kepada para penjenengan semua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu sekalian tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan khususnya ibadah umrah negeri malam. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah taala karena atas nikmat taufik beserta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah sukses dan ekspansi besarnya mengisi kita dari dalamnya yang dibawa ke arah terang benderang. Amin dan zulumati dan nur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di area Masjid Nabawi, mari kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan salam pamitan dengan tujuan bukan pamit untuk selamanya berpisah dengan kota Nabi, melainkan pamit untuk ketemu lagi dari waktu. Mari ikuti bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka Ya Rasulullah. Assalamu alayka Ya Nabi Allah. Assalamu alayka Ya Habiballah. Assalamualaikum Ya ahla Rasulillah.
Ya ahla Rasulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum ya sahabati Rasulillah. ya sahabati Rasulillah. Alhamdulillah, dengan ucapan salam ini kita bisa sesering mungkin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Madinatul Munawwarah, kota yang sangat dirindukan oleh seluruh umat muslim di muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tanpa terasa hari ini kita sudah meninggalkan kota Madinah. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian masih pengen lama-lama di sini, benar kan? Tapi apalah daya, karena memang jadwal atau agenda perjalanan yang difasilitasi oleh travel hanya berakhir sampai hari ini saja di kota Madinah, maka tidak boleh tidak kita harus meninggalkan kota Madinah. Namun meskipun begitu, karena kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini bukan hanya ingin jalan-jalan, tapi melainkan untuk beribadah dan ingin berziarah kepada Nabi Muhammad sebagai bukti. Hampir setiap waktu sholat Bapak Ibu sekalian tidak pernah ketinggalan berjemaah di masjid. Alhamdulillah. Hampir tidak pernah ketinggalan kecuali kemarin sholat maghribnya, karena memang ada kendala kita masih di perjalanan. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa kita memang benar-benar merindukan Nabi Muhammad SAW dan haus akan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami teringat pada salah satu seorang sahabat yang bernama Syauban. Syauban ini merupakan sahabat Nabi yang awalnya seorang muda, kemudian dibebaskan oleh Nabi, dan setelah dibebaskan, kemudian Syauban ini diberi pilihan oleh Nabi. Wahai Syauban, kamu mau di sini atau mau pulang? Syauban menjawab, saya mau di sini saja ya Rasulullah. Saya sangat merindukanmu, saya sangat mencintaimu, kata Syauban. Kemudian pada suatu hari, Syauban ini karena ada hal yang harus meninggalkan kota Madinah. Itu ada keperluan di rumahnya, karena Syauban ini merupakan penduduk asli Madinah, penduduk asli Yaman. Anak beserta keluarganya, pekerjaannya, semuanya berada di Yaman. Maaf, sahabat-sahabat ini tiba-tiba harus meninggalkan kota Madinah. Kemudian Syauban menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak sedang ada masalah, saya baik-baik saja. Terus kenapa kamu kalau tidak ada masalah, kenapa kamu kok terlihat sangat sedikit dan orang-orang yang mencintai kejujuran, kebenaran, wassolihin dan orang-orang soleh, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana kemarin para syuhada Uhud dan lain sebagainya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baiknya teman nanti di hari akhir. Semoga Bapak Ibu sekalian, walaupun kisahnya ini, perjalanan Bapak Ibu sekalian ke Madinah tidak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana sahabat-sahabat, minimal nanti semoga Bapak Ibu sekalian dikumpulkan dengan para nabi, para orang-orang soleh, para orang-orang siddiq, dan juga orang-orang yang disyahid nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka sangat bersyukur kita kepada Allah karena sudah diberikan kesempatan untuk kita syukuri, karena diberikan kesempatan berziarah di Madinah, berziarah di Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tiba di Masjidil Ali, kami mohon nanti jangan terlalu lama. Jadi masuk ke masjid, masuk ke dalam, ambil duduk, setelah ambil duduk langsung sholat sudah 2 rakaat, setelah itu langsung kembali ke bis. Jangan lama-lama di masjid. Paham? Saya akan berikan waktu 20 menit saja, bukan untuk membatasi, tapi juga membatasi perjalanan Bapak Ibu sekalian. Ini mengingat nanti di Makkah kita harus tiba di Mekah jam 8 dan perlu diperhatikan juga larangan-larangan ihramnya yang sudah memakai yang bawa minyak wangi atau wangian harap jangan disemprotkan lagi nanti, sudah cukupkan saja dari hotel. Terus selain itu yang bawa gunting kuku atau bawa alat cukur jenggot kumis dan bulu lainnya jangan sampai dibuka, khawatir nanti di dalam bis masih iseng-iseng nggak waktu sambil ukur rambutnya atau memotong bulunya. Juga selain itu untuk ibu-ibu sepertinya tidak ada yang mengenakan cadar, alhamdulillah. Juga yang tidak ada yang mengenakan kaos tangan yang menutupi telapak tangan. Terkhusus untuk bapak-bapak, harap nanti pecinya dimasukkan ke tasnya sebelum turun dari bis, atau kalau bisa dari sekarang agar nanti tidak lupa. Maaf, karena khawatir nanti ketika naik ke bis dibidari, saya juga lupa mungkin sampai ke Mekah masih tetap mengenakan peci. Jadi dari hal itu mungkin dari sekarang sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Dan nanti barangkali ada yang masih menggunakan kaos celana dalam atau ada yang menggunakan kaos kaki sebelum turun dari bis, atau nanti ketika nyampe ke masjid di tempat duduk di kamar kecil toilet segera dilepas sebelum melakukan sholat sunat ihram. Saya pahami. Selain itu, sepertinya kami akan mewanti-wanti kepada Bapak Ibu sekalian nanti setelah melakukannya, termasuk larangan-larangan ihram. Karena kalau sudah melanggar larangan, bukan main-main. Seperti kita sekarang tadi pagi, ada yang harus menyembelih unta, atau kambing, atau juga yang harus puasa 10 hari. Nah, kalau mungkin menyembelih unta dan menyembelih kambing masih ada waktu, yang penting ada uang. Yang tidak memungkinkan ini puasa 10 hari, memang 3 hari di tanah haram, 7 harinya di kampung halaman. Kira-kira mampu nggak puasa 3 hari di tanah haram? Sementara kita hari ini hari apa? Hari Sabtu. Jadi kalau misalnya hari ini melanggar larangan itu, yang mewajibkan puasa misalnya, jadi mulai puasanya mulai dari besok, hari Ahad, Senin, hari Selasa, hari Minggu, Senin, Selasa. Sementara kita hari Rabu lakukan. Ada waktu 3 hari, tapi kira-kira mampu nggak? Sementara hari Senin kita masih ada pelaksanaan ihram, atau mungkin hari Selasa. Intinya kita tidak hanya diam saja di hotel, kita masih banyak agenda di Makkah. Maka khawatir tidak mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari Masjidil Haram, kita akan melakukan. Maka dari itu usahakan jangan sampai dilanggar larangan-larangan ihramnya. Dari kapan? Dari tadi setelah turun di Masjidil Ali sampai naik lagi ke bis, mulai dari naiknya ke bis sampai nanti ke Mekah. Karena kita naik ke Masjid nanti kita akan mulai lihatnya. Saya pahami.